Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata pelajaran bahasa Arab peminatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang na'at dan man'ut. Baiklah, nana semuanya, na'at dan man'ut itu disebut dengan kata sifat dan yang disifati. Jadi na'at itu adalah kata sifat atau dalam sebagian buku disebut dengan as-sifah wal mausuf. Nah, kita menggunakan istilah na'at dan man'ut saja. Na'at adalah kata yang mensifati isim sebelumnya. Isim yang disifati tersebut disebut dengan man'ut atau dinamakan dengan man'ut. Jadi ada istilah na'at man'ut atau kalau dalam istilah lain jar majrur. Contoh, ja'at talibun nasyitu. Ja'at talibun nasyitu. Telah datang seorang siswa yang rajin. Kata sifat itu sama, kata sifat dalam bahasa Arab sama dengan kata sifat dalam bahasa Indonesia juga, seperti yang rajin, yang pintar, yang gagah, yang terkenal, yang mulia, dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam kalimat ini ja'at talibun nasyiyatu, yang menjadi naatnya adalah an-nasyiyatu, artinya rajin. Telah datang seorang siswa yang rajin. An-nasyiyatu menjadi naat, kemudian at-talib disebut dengan man'ut, yang disifati. Kemudian contoh yang berikutnya, hadza tabibun masyhurun. Ini adalah seorang dokter yang terkenal. Ini adalah seorang dokter yang terkenal. Tabibun masyhurun. Yang menjadi naat dalam kalimat ini adalah masyhurun, yang terkenal. Yang terkenal itu kan merupakan kata sifat. Yang terkenal ini dia disebut dengan naat dan man'utnya adalah tabib. Jadi yang disifati dengan terkenal itu adalah tabibun, dokter. Kemudian naat harus sesuai dengan man'ut dari segi 4 hal ini. Pertama, dari segi rafa, nasab, dan jarnya. Kemudian yang kedua dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Kemudian yang ketiga dari segi muzakkar dan muannas. Dan yang keempat dari segi mufrad, musanna, dan jamak. Maksudnya adalah naat itu harus sesuai dengan man'ut dari segi rafa, nasab, dan jar itu. I'rabnya itu pertama kita lihat contohnya di sini, zahabat talibul mahiru. Di sini yang menjadi naatnya adalah al-mahiru. Maka ini disebut dengan posisi rafa karena dia adalah fa'il. Tandanya i'rab pokoknya adalah dhammah. Dia mensifati at-talib karena at-talib di sini adalah fa'il, maka posisi fa'il itu disebut dengan isim rafa atau isim-isim yang marfu. Maka naat atau kata sifat yang mensifati fa'il tersebut juga harus dalam posisi rafa atau sama-sama dengan tanda dhammah. Kemudian dari segi ma'rifah dan nakirah, karena yang disifati di sini adalah at-talib pakai alif lam, maka kata sifatnya juga sama-sama pakai alif lam. Kemudian dari segi muzakkar, karena yang disifati di sini adalah muzakkar, at-talib adalah seorang siswa, maka mahirnya juga dalam bentuk muzakkar. Sebaliknya kalau yang disifati nanti man'utnya dalam bentuk muannas, maka kata sifatnya juga harus dalam bentuk muannas. Yang keempat dari segi mufrad, musanna, dan jamak. Dari segi bentuk bilangannya, apakah dia tunggal atau musanna atau jamak yang menunjukkan 1, 2, atau 3. Kalau yang disifati 1, kata sifatnya juga menunjukkan untuk 1. Kita lihat contoh yang berikutnya. Zahabat talibanil mahirani. Yang disifati di sini adalah dua orang siswa, maka kata sifatnya juga harus dibuat dalam bentuk musanna pakai alif dan nun. Kemudian kalau yang disifati dia bentuknya jamak, tullab. Tullab karena di sini dia adalah jamak. Kebetulan jamak dari talib itu adalah jamaknya jamak taksir at-tullab, maka kata sifatnya juga harus dalam bentuk muzakkar yang menunjukkan untuk jamak. Nah, ini khusus untuk yang muannas. Zahabat talibatul mahirah. Karena ini yang menjadi kata sifatnya adalah al-mahirah, karena yang disifati adalah isim muannas, maka kata sifatnya atau naannya juga harus dalam bentuk muannas, ditambahkan tamar butoh. Begitu juga untuk kalimat seterusnya. Kita lanjut kepada ketentuan berikutnya, yaitu macam-macam naat. Naat ini terbagi dua. Pertama, naat hakiki. Naat hakiki. Naat hakiki adalah kata yang mensifati isim sebelumnya. Contoh, hada mudarrisun jadidun. Ini adalah seorang guru yang baru atau guru yang baru ya.
Yang menjadi kata sifatnya adalah yang baru, jadidun. Jadidun ini adalah naatnya. Dia yang disifati dengan baru ini, jadid ini maksudnya adalah guru. Jadi man'utnya adalah mudarrisun. Ini sama seperti yang telah kita jelaskan tadi, yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini semuanya naat hakiki. Nah, kemudian yang kedua, naat sababi. Naat yang mensifati atau kata yang mensifati isim yang memiliki keterkaitan dengan isim sebelumnya. Ini mungkin perlu perhatian yang lebih khusus anak karena agak sedikit berbeda dengan naat hakiki. Ja'a contohnya ya. Ja'at talibul karimatu ummuhu. Telah datang seorang siswa yang mulia. Siapa yang mulia? Ibunya. Jadi bukan mensifati siswa, tapi dia mensifati kata yang berkaitan dengan man'ut. Jadi naat sababi ini kata yang mensifati isim yang memiliki keterkaitan dengan man'ut. Jadi kata yang mensifati isim yang memiliki keterkaitan dengan isim sebelumnya atau dengan man'utnya. Ini adalah fi'il madhi. Kemudian at-talib adalah fa'ilnya, pelakunya yang datang ya. Kemudian al-karimah adalah na'at, man'utnya tetap at-talib. Kemudian di sini ini ummuhu, ibunya. Ummun ini fa'il lagi dari al-karimah ini. Kemudian hu ini adalah domir yang memiliki keterkaitan dengan at-talib, dengan man'ut. Ya. Maka kalau kita artikan di sini, telah datang seorang siswa yang mulia. Siapa yang mulia? Ibunya. Jadi ibunya yang datang. Telah datang seorang siswa yang mulia, ibunya. Jadi yang mulia di sini, karena yang disifati di sini adalah yang mulia, maka yang mulia itu adalah ibunya. Jadi telah datang seorang siswa yang mulia, ibunya. Maka naat di sini dia dalam bentuk muannas karena dia akan berkaitan dengan ummun. Karena ummun itu adalah fa'ilnya, maka dia dalam bentuk muannas. Nah, hu ini adalah domir yang kembali kepada at-talib. Maka kalau dalam bentuk naat hak sababi ini dia harus memiliki keterkaitan, dia harus sesuai semuanya dari segi 1, 2, 3 mufradnya. Kalau dari segi muzakkar dan muannasnya dia harus sesuai dengan isim sesudahnya. Kalau dalam naat hakiki dia harus sama sesuai dalam atau memiliki keterkaitan antara naat dan man'ut pada 4 poin ini. Dari segi rafa, nasab dan jar, dari segi ma'rifah dan nakirah, dari segi muzakkar dan muannas, dan dari segi mufrad, musanna dan jamak. Sedangkan pada naat sababi dia harus memiliki keterkaitan pada 3 poin ini, rafa, ma'rifah dan mufrad itu dengan isim sebelumnya, sedangkan muzakkar dan muannasnya dengan isim sesudahnya. Baik, itu untuk pertemuan kali ini yang berkaitan dengan naat dan man'ut. Mungkin untuk contoh lain bisa kita lihat, misalnya Ra'aitul muslimata as-salihata. Saya telah melihat seorang muslimah yang salehah. Nah, ini adalah yang menjadi kata sifatnya adalah naatnya adalah as-salihah. Kemudian yang menjadi man'utnya adalah muslimah. Kenapa di sini as-salihah barisnya di atas? Karena dia mengikut kepada man'utnya yang sebelumnya juga baris di atas. Kenapa ini baris di atas? Al-muslimah ini karena dia dalam posisi maf'ul bih. Ra'aitu ini fi'il fa'il, ro'a fi'ilnya, tu-nya itu untuk ada domir mutaharik untuk domir ana. Maka saat ini adalah fi'il, ini fi'il fa'il, ro'anya fi'il, tu-nya fa'ilnya, kemudian ini maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim mansub. Maka ketika dia dalam posisi mansub, dia barisnya, kalau dia isim mansub, maka tanda pokoknya ada baris di atas. Atau contoh yang lain, marortu bil muslimatis salihati. Saya berjalan bersama seorang muslimah yang salehah. Marortu bi, saya berjalan, ini fi'il fa'il, ini fa'ilnya, ini fi'ilnya, marortu bil muslimatis salihah. Ini adalah fa'il dan ini fi'ilnya. Kemudian ada huruf jar. Maka sesudah huruf jar tersebut dengan majrur, tanda pokoknya baris di bawah. Dan naatnya adalah salihah. Kenapa naatnya di sini dalam bentuk dalam posisi jar? Karena dia mensifati
man'utnya ini dalam posisi jar juga. Nah, maka dalam hal ini dia harus sama tadi ya, harus sama dari segi rafa, nasab, dan jarnya. Oke, itu untuk materi yang terkait dengan na'a dan man'ut. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.